Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad bin Husain al-Idrus terkenal sebagai sosok ulama yang tawadhu dan sangat memuliakan tamu yang berkunjung ke rumahnya, dan selalu menghadiri setiap kali beliau diundang, terutama oleh fakir miskin. Nah, berikut ini karomah Habib Muhammad bin Husain al-Idrus. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Ulama Surabaya, kelahiran Tarim, Yaman pada tahun 1898 Masehi, merupakan sosok ulama min auliyaillah yang menjadi panutan dan tempat curhat para warga masyarakat, baik di Surabaya maupun dari berbagai daerah di tanah air. Sejak kecil, beliau mendapatkan tempaan ilmu dari ayahandanya, Habib Husain bin Zainal Abidin al-Idrus, yang memang seorang ulama dan arif billah. Marga beliau al-Idrus yang artinya ketua orang-orang tasawuf, dan kebanyakan ulama yang bermarga al-Idrus ahli tasawuf sebut saja Sohibul Rotib al-Imam Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus dan Sohibul Luar Batang Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus, juga seorang ahli tasawuf. Begitu pula dengan Habib Muhammad bin Husain al-Idrus, sosok ulama Surabaya yang ahli tasawuf. Beliau gemar berpuasa karena menurutnya sumber dari nafsu adalah perut yang terlalu kenyang dan berlebihan. Beliau melakukan mujahadah berpuasa sepanjang tahun dan makan sahur serta berbuka puasa hanya dengan 7 butir kurma. Itu semua beliau lakukan semata-mata agar merasa dekat dengan Allah dan mengikuti cara-cara ibadah para ulama-ulama salafus sholeh. Habib Muhammad bin Husain al-Idrus terkenal sebagai sosok ulama yang tawadhu dan sangat memuliakan tamu yang berkunjung ke rumahnya, dan selalu menghadiri setiap kali beliau diundang, terutama oleh fakir miskin. Setiap tamu yang berkunjung dan bertemu Habib Muhammad bin Husain al-Idrus merasa sangat senang akan keramahan beliau, dan bahkan sepertinya Habib Muhammad sudah tahu lebih dahulu apa yang diungkapkan sang tamu ini. Merupakan karunia Allah yang telah diberikan kepada ulama min auliyaillah Habib Muhammad bin Husain al-Idrus. Beliau juga sangat memuliakan para ulama-ulama. Bahkan beliau pernah pergi berbulan-bulan sekedar untuk silaturahmi dengan para ulama, mengambil tabaruk seperti ke Palembang, Pekalongan, Tuban, dan lain-lain. Perilaku marga al-Idrus yang mengalir dalam darahnya menjadikan beliau memiliki makom yang tinggi, ahli dalam ma'rifatullah. Beliau tidak banyak bicara yang keluar dari mulutnya, hanya merupakan untaian mutiara hikmah dan zikir, tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Terkenal sangat dermawan kepada siapa saja yang membutuhkan. Suatu hari di Masjid Surabaya digelar majelis taklim yang diadakan rutin setelah ba'da isya. Puluhan orang memadati masjid untuk mengikuti dan mendengarkan tausiah dari orang ulama. Tiba-tiba listrik padam serentak, jamaah berhamburan keluar ruangan masjid karena gelap gulita. Nampak dari kejauhan seorang menghampiri menuju masjid dengan menggunakan gamis khas Yaman, dan di pundaknya terlilit surban berwarna hijau, dan tak lain beliau adalah Habib Muhammad bin Husain al-Idrus. Tiba-tiba saat beliau memasuki masjid, ruangan masjid yang semula gelap
menjadi terang terlihat pancaran cahaya dari tubuh Habib Muhammad bin Husain al-Idrus. Semua jamaah dibuat terperanjat menyaksikan kejadian tersebut. Tubuh Habib Muhammad dapat memancarkan cahaya seperti neon atau lampu listrik. Sejak saat itu, Habib Muhammad dikenal dan dijuluki sebagai Habib Neon karena tubuhnya dapat memancarkan cahaya. Sepanjang hidupnya, beliau gunakan untuk berdakwah dan mensyiarkan agama Allah. Pada tanggal 22 Juni 1969, Habib Muhammad bin Husain al-Idrus kembali ke rahmatullah dalam usia 71 tahun dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Pegiringan, Surabaya. Makam beliau tak pernah sepi dari peziarah yang datang dari berbagai daerah di Nusantara, terutama sekali ketika acara haul beliau ribuan orang akan tumpah ruah ke jalan.